Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, perkenalkan nama saya Faradinda Fauzi SH. Pada kesempatan kali ini saya sebagai panitera pada proses persidangan kita. Perkenankan saya sebelum memulai persidangan akan membacakan tata tertib persidangan Tata Usaha Negara Jakarta. Tata tertib persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir dimohon berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang sopan dan rapi, dilarang makan, minum, merokok, serta membaca koran atau melakukan tindakan yang Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 100-gugatan-2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara Komunitas Akar Global selaku penggugat melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Baik, kepada para hadirin pengunjung sidang diharapkan bisa tertib dan menghormati jalannya persidangan pada hari ini. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor register perkara 100-gugatan-2025 PT UN Jakarta antara Akar Global Inisiatif selaku penggugat melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah kuasa hukum penggugat dan tergugat sudah hadir di ruangan persidangan? Penggugat dan tergugat hadir diwakili kuasa hukumnya, Yang Mulia. Baik, kepada para pihak, baik penggugat dan tergugat, silahkan menempati ruang yang sudah disediakan. Baik, silakan duduk. Baik, untuk pihak penggugat, saudari hadir hari ini itu sebagai prinsipal atau kuasa hukum penggugat? Saya hadir sebagai kuasa hukum, Yang Mulia. Dan untuk saudari tergugat, saudari hadir hari ini sebagai prinsipal atau kuasa hukum tergugat? Baik, Yang Mulia, di sini saya hadir sebagai kuasa hukum, Yang Mulia. Baik, merujuk pada agenda sidang hari ini, setelah kita memeriksa identitas dari kuasa hukum kedua belah pihak, baik itu penggugat dan tergugat, di sini saya akan membacakan surat gugatan yang telah dilampirkan pihak penggugat. Dan kita tadi sudah sama-sama memeriksa surat gugatan yang dilampirkan pihak penggugat di I-Court PT UN Jakarta, dan kita sudah sama-sama menyesuaikan tadi ya, sudah sesuai dari kedua belah pihak juga dan yang diterima pengadilan. Di sini saya akan membaca surat gugatan dari pihak penggugat. Jakarta, 13 Oktober 2025. Nomor 122-G-2025 PT UN Jakarta. Perihal gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan A Sentral Primer Baru Timur, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur 13950. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Farhan Ahmad Fajar, warganegaraan Indonesia. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Baiklah, dikarenakan kita sudah sama-sama membaca gugatan tadi dan pihak kuasa hukum tergugat meminta perpanjangan 7 hari ke depan untuk mempersiapkan jawaban atas gugatannya, maka dengan ini sidang akan kita tunda dan kita lanjutkan 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat, jawaban atas gugatan dari pihak tergugat. Diharapkan kedua belah pihak untuk bisa hadir kembali tanpa adanya surat pemanggilan kembali, karena ketetapan ini sudah dianggap pemanggilan kembali. Dengan ini, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa dengan nomor register perkara 100-gugatan-2025 PT UN Jakarta antara
Akar Global Inisiatif selaku penggugat melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, karena kuasa hukum tadi sudah hadir, baik dari pihak penggugat dan tergugat, kita juga sudah sama-sama mencocokkan jawaban atas gugatan yang telah dilampirkan kuasa hukum tergugat di I-Court PT UN Jakarta. Dengan ini saya akan langsung mulai membacakan surat jawaban atas gugatan dari pihak tergugat. Dikarenakan tidak ada perubahan, di sini saya akan langsung membacakan surat jawaban atas gugatannya tadi. Jakarta, 3 November 2025. Perihal jawaban atas gugatan atau eksepsi kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan A Sentral Primer Baru Timur, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. 6. Petitum garing tuntutan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa surat keputusan Menteri ESDM tersebut tertanggal 17 Januari 2025 tentang pemberian izin usaha pertambangan PT Energi Swadinamika Muda adalah batal atau tidak sah secara hukum. 3. Menyatakan bahwa surat keputusan Akuo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan hak konstitusional masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Baiklah, karena kita sudah membacakan jawaban atas gugatan dari pihak tergugat, maka agenda selanjutnya itu merupakan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat dengan repliknya sudah siap? Belum, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkannya. Baiklah Pak Nitra, 7 hari ke depan apakah kita ada agenda sidang pada hari itu? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dikarenakan 7 hari ke depan tidak ada agenda sidang dan untuk pihak penggugat itu belum siap dengan repliknya, maka sidang kita akan tunda 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada para pihak diharapkan bisa hadir tanpa ada surat pemanggilan kembali karena ketetapan ini dianggap surat pemanggilan kembali. Dengan ini, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baiklah, berdasarkan agenda sebelumnya, maka sidang hari ini merupakan pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, pada agenda sidang sebelumnya kita sudah melewati agenda sidang penyampaian replik dan duplik. Replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Disampaikan secara lisan dan tulisan. Maka pada agenda sidang pada hari ini kita akan memeriksa alat bukti dari pihak penggugat terlebih dahulu. Untuk pihak penggugat di sini sudah melampirkan daftar alat buktinya melalui I-Court PT UN Jakarta. Di sini saya akan membacakan dulu alat bukti yang dilampirkan dari pihak penggugat. Di sini ada P1 sampai P9. Akan saya bacakan dan nanti kita akan cocokkan alat buktinya. Alat bukti yang pertama P1 yaitu salinan dokumen kajian lingkungan hidup strategis KLHS Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu tahun terakhir. P2-nya surat keterangan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu. P3 surat permohonan informasi publik Akar Global Inisiatif dan surat balasan penolakan. P4 peta kawasan hutan dan wilayah tambang Bukit Sanggul. P5 laporan hasil investigasi lapangan Akar Global Inisiatif. P6 dokumentasi foto lapangan. P7 surat pernyataan penolakan masyarakat Bukit Sanggul. P8 clipping berita dari media lokal. P9 surat tembusan atau bukti tidak adanya koordinasi pemerintah Provinsi Bengkulu. Itu alat bukti dari pihak penggugat. Akan kita cocokkan terlebih dahulu. Pihak penggugat silahkan maju ke depan dan pihak tergugat boleh untuk maju ke depan juga untuk memeriksa alat bukti dari pihak penggugat. Baik, silahkan ditunjukkan alat buktinya pihak penggugat. Hakim 1 boleh diperiksa terlebih dahulu. Bagaimana? Sudah sesuai? Hakim 2 boleh diperiksa terlebih dahulu, dicocokkan sesuai dengan I-Court. Boleh ditunjukkan ke pihak tergugat alat buktinya.
Sudah clear ya? Sudah yang mulia. Oke. Untuk pihak penggugat, apakah ada penambahan alat bukti? Sudah yang mulia. Oke. Untuk pihak kedua belah pihak silakan duduk. Baiklah Panitra, 7 hari ke depan dari hari ini hari apa dan tanggal berapa? Baik, setelah kita memeriksa daftar alat bukti dari kedua belah pihak, agenda selanjutnya merupakan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Untuk pihak penggugat, apakah saksinya sudah siap? Belum yang mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkannya. Baik. Panitra, 7 hari ke depan apakah kita ada agenda sidang pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baik, dikarenakan tidak ada agenda sidang pada 7 hari ke depan, maka sidang akan kita tunda 7 hari ke depan dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Kedua belah pihak diharapkan bisa hadir ke ruangan sidang tanpa adanya surat pemanggilan kembali karena ketetapan ini sudah dianggap surat pemanggilan. Dengan ini sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, setelah kita memeriksa alat bukti dari penggugat, maka selanjutnya kita akan memeriksa dan mencocokkan kembali daftar alat bukti dari tergugat. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa alat bukti yang sudah didaftarkan di I-Court Jakarta. Yang pertama itu T1, surat pernyataan kepatuhan PT Energi Swadinamika Muda terhadap standar teknis pertambangan mineral dan batubara. T2 itu berkas permohonan IUP dari PT Energi Swadinamika Muda. T3 surat rekomendasi teknis dari Dinas SDM Provinsi Bengkulu. T4 nota dinas dan telaah hukum dari Biro Hukum Kementerian SDM. T5 surat permintaan pertimbangan tata ruang dari Kementerian ATR BPN. T6 surat keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Bengkulu. T7 notulen rapat koordinasi antara Kementerian ESDM Provinsi Bengkulu dan PT SDMU. Lalu T8 itu surat pernyataan dari Kepala Desa Kembang Sri. T9 surat dari PT SDMU tentang proses penyusunan AMDAL. Dan yang terakhir T10 itu daftar pengumuman izin dari website resmi Direktorat Jenderal Minerba. Jadi itu daftar alat bukti yang sudah terdaftarkan di I-Court. Kepada pihak tergugat boleh maju ke depan untuk menunjukkan alat buktinya, dan pihak penggugat boleh maju untuk mencocokkan dan melihat alat buktinya. Boleh. Baik, untuk pihak tergugat, ini alat buktinya ya. Boleh dicek terlebih dahulu Hakim 1. Sudah sesuai? Hakim 2 boleh dicek terlebih dahulu. Setelah dicek, boleh diserahkan kepada pihak penggugat untuk dicek kembali. Oke. Untuk pihak penggugat boleh dicek terlebih dahulu alat buktinya. Untuk di I-Court-nya itu sudah sesuai. Barangkali ada yang tidak sesuai. Sesuai ya? Untuk pihak tergugat tidak ada penambahan kan untuk alat buktinya? Cukup yang mulia. Oke, boleh dibawa kembali. Untuk kedua belah pihak boleh duduk kembali. Kasih yang mulia. Ya. Baik, agenda hari ini merupakan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat. Untuk pihak penggugat, apakah saksinya sudah siap? Sudah siap yang mulia. Ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan? Kami menghadirkan 2 orang saksi dan 2 orang ahli yang mulia. Baik, untuk 2 orang saksi faktanya boleh dihadirkan terlebih dahulu ke ruang sidang. Baiklah, setelah saudari sebagai saksi diperiksa identitasnya, saudari akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada juru sumpah silahkan mengambil posisi untuk disumpah. Kepada hakim anggota 1 silahkan untuk melakukan penyumpahan. Baik, kepada saudari, ikuti apa yang saya katakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Silakan kepada hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, kepada saudari saksi, tadi kan Ibu Nur Lestari dalam keterangan Ibu disebutkan bahwa pernah mengikuti konsultasi publik. Nah, sebagai ketua petani dan warga yang akan langsung terdampak, tolong jelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan konsultasi publik tersebut dan siapa saja yang hadir dari pihak perusahaan dan pemerintah. Apakah seluruh atau mayoritas petani dari desa-desa terdampak diundang secara resmi? Dan apakah informasi yang disampaikan saat itu sudah lengkap, termasuk mengenai potensi dampak negatif seperti pencemaran air dan hilangnya lahan pertanian?
Yang Mulia, konsultasi publik yang saya ikuti tidak mewakili kami semua. Acaranya tergesa-gesa, undangannya hanya disebarkan ke beberapa orang. Tidak ada sosialisasi resmi ke seluruh kelompok tani di Desa Talangpau, apalagi ke desa-desa tetangga lainnya. Yang hadir dari perusahaan hanya beberapa staf yang sepertinya tidak memahami kondisi lahan kami. Mereka hanya mempresentasikan keuntungan ekonomi seperti lapangan pekerjaan dan dana CSR. Ketika kami, para petani, bertanya mengenai bagaimana nasib sawah kami jika sungai yang menjadi sumber air tercemar limbah, atau bagaimana dengan lahan kami yang berada di dekat area mereka survei, jawaban mereka hanya berupa akan dikaji lebih lanjut. Baik, keterangan saudari sudah kami catat, dan kedepannya apakah kemudian saudari bersedia untuk dipanggil kembali ke ruang sidang? Bersedia, Yang Mulia. Tidak ada perubahan ya untuk keterangannya? Tidak, Yang Mulia. Baik, silakan mengambil kartu identitas kepada panitera dan langsung meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada saudara ahli, silakan untuk maju untuk menunjukkan surat tugas dan CV-nya. Baik, Yang Mulia. Baik. Silakan duduk. Baik. Kepada saudara ahli. Baik, kepada saudara ahli, sebelum memberikan keterangan, saudara ahli akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Silakan untuk berdiri, dan juru sumpah silakan untuk mengambil posisi pengambilan sumpah. Kepada hakim anggota 2 silakan untuk membacakan sumpah. Baik, tolong diikuti sumpah yang saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Langsung aja. Baik, Bapak Insinyur Hendra Prakoso sebagai ahli tata ruang. Baik Pak, tolong jelaskan menurut analisa Bapak bagaimana hierarki dan kekuatan hukum dari berbagai peraturan terkait pemanfaatan lahan di kawasan Bukit Sanggul. Di suatu sisi ada IUP operasi produksi yang diterbitkan oleh Menteri SDM. Di sisi lain disebutkan bahwa kawasan tersebut masuk ke dalam kategori kawasan konservasi tinggi RO11 menurut peta rencana kerja subnasional Volunet-Sing 2030 dan juga merupakan hutan lindung. Manakah yang memiliki kekuatan hukum mengikat, dan apakah penerbitan IUP tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perancangan tata ruang nasional? Baik, Yang Mulia. Secara fundamental terdapat konflik tata ruang yang sangat serius di sini, di mana dalam hierarki peraturan perundangan di Indonesia ini, rencana tata ruang wilayah baik tingkat nasional maupun provinsi atau kabupaten menjadi acuan utama dan mengikat bagi semua penerbitan perizinan. Baik, Yang Mulia, kami akan menghadirkan 2 saksi fakta dan 2 ahli. Baik, agenda selanjutnya merupakan pemeriksaan saksi atas nama Yudi Pratama STMT. Kepada hakim anggota 1 dipersilakan bertanya kepada saksi. Baik, kepada Bapak Yudi, sebagai Kepala Subdirektorat yang menangani verifikasi, tolong jelaskan secara rinci dokumen apa saja yang menjadi syarat wajib dan telah diverifikasi oleh Kementerian SDM sebelum SK Menteri tentang IUP PTS DMU ditetapkan. Secara khusus, apakah di dalam berkas permohonan tersebut terdapat rekomendasi pelepasan kawasan hutan dari Gubernur Bengkulu yang merupakan syarat utama untuk pertambangan kawasan hutan? Baik, Yang Mulia. Nah, proses perizinan di Kementerian SDM itu mengikuti mekanisme yang ketat dan berjenjang. Untuk permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi PT SDMU, Keterangan saudara sudah cukup, silakan mengambil kartu identitas di petugas kepanitraan dan meninggalkan ruang sidang. baik Yang Mulia. Baik, kepada saudara ahli, silakan untuk maju ke depan untuk menunjukkan CV dan surat tugasnya. Baik, menyangkut prinsip partisipasi masyarakat yang memberikan bagian dari asas umum
pemerintahan yang baik atau AUPB, tolong jelaskan apa batasan kewenangan pejabat pemerintah dalam memverifikasi keabsahan sebuah konsultasi publik. Sejauh mana keberadaan dokumen formal seperti berita acara dan daftar hadir dapat dianggap sebagai syarat formal hukum. Meskipun ada klaim dari masyarakat bahwa mereka merasa tidak terwakili oleh substansial. Yang mulia, pejabat pemerintah yang memverifikasi dokumen perizinan bekerja pada ranah kepatusan formal konstitusi, tugasnya adalah memastikan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan telah dipenuhi secara administratif. Jika peraturan masyarakat adanya berita acara konsultasi publik. Baik, setelah kita mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat dan tergugat, agenda selanjutnya merupakan pembacaan kesimpulan penggugat dan tergugat sekaligus dengan pembacaan putusan akhir. Dengan itu, maka sidang akan kita tunda 14 hari ke depan. Panitra, 14 hari ke depan dari hari ini apakah kita ada agenda sidang? Tidak ada ya. Baik, karena tidak ada agenda sidang, maka kita akan tunda sidang pembacaan kesimpulan penggugat dan tergugat lalu putusan akhir pada 14 hari ke depan. Para pihak diharapkan bisa hadir tanpa adanya surat pemanggilan kembali karena ketetapan ini dianggap surat pemanggilan kembali. Dengan ini sidang pada hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, sesuai dengan agenda sidang pada minggu lalu, agenda sidang pada hari ini merupakan penyampaian kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat sekaligus dengan pembacaan putusan akhir. Dan sementara itu kesimpulan pihak penggugat dan tergugat itu telah disampaikan secara tertulis dan majelis hakim telah menerimanya dan membacanya melalui e-court PT UN Jakarta sehingga dianggap telah dibacakan, sehingga pada hari ini majelis hakim akan membacakan putusan akhir pada sengketa pada kali ini. Sehingga sebelum saya membacakan putusan akhir ini, diharapkan kepada para pihak dan juga pengunjung sidang harap hikmat dan juga tertib mendengarkan dan menghormati ruang persidangan pada kali ini. Putusan nomor 100/gugatan/2025 PT UN Jakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik pada sistem informasi pengadilan aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara Akar Global Inisiatif selaku penggugat dan melawan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduk sengketa bahwa penggugat pada tanggal 10 Mei 2025 mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berserta perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, ketentuan tata ruang dan peraturan pelaksanaan yang relevan. Selanjutnya merupakan amar putusan menetapkan 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Menteri SDM nomor tersebut tertanggal 17 Januari 2025 tentang perubahan IUP eksplorasi menjadi IUP produksi kepada PT Energi Swadinamika Muda. 3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut dan menghentikan seluruh tindakan administratif maupun kegiatan operasional yang bersumber dari keputusan Akuo. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencatat keputusan ini dalam buku register induk perkara. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp401.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta. Baiklah, setelah dibacakannya putusan akhir pada hari ini, maka selesai pula agenda sidang kita pada hari ini, dan di sini saya akan menutup sengketa dengan nomor register 100/gugatan/2025 PT UN Jakarta. Dengan dibacakannya putusan akhir, maka sidang dengan nomor register perkara tersebut juga dianggap telah selesai. Dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.